Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umil Fitri, NIM 175100130. Penyampaian materi kali ini kita lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Sekuritas G yang diampu oleh Bapak Muhammad Nanang Khairuddin, SEMM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau biasa disebut dengan sohib al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil sohibul mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Dalam hal ini, antara reksadana syariah dan reksadana konvensional sebenarnya mereka memiliki kesamaan. Hanya saja pada reksadana syariah, transaksi yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip syariah atau ketentuan Islam. Nanti kita akan membahas juga mengenai bagaimana sih prinsip pelaksanaan transaksi reksadana syariah. Adapun jenis-jenis reksadana syariah yang telah kita ketahui yaitu diantaranya yang pertama ada reksadana syariah pasar uang, kemudian reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran dan masih banyak lagi. Adapun prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan reksadana syariah, kita kategorikan menjadi 4 prinsip. Prinsip yang pertama, reksadana syariah bukan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dalam artian, reksadana syariah bertujuan untuk tidak semata-mata sekedar mencari return yang tinggi. Kemudian prinsip yang kedua, reksadana syariah memiliki proses screening atau penyaringan dalam proses manajemen portofolio. Jadi, dalam hal ini, reksadana syariah harus lebih dahulu melalui screening sebagai bagian dari proses alokasi aset agar tercipta suatu ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar. Kemudian yang ketiga, reksadana syariah juga memiliki proses cleansing atau purification. Nah, dalam ini proses ini juga dimaksudkan untuk membersihkan aset-aset yang tidak halal, baik dengan mengeluarkan zakat atau pengeluaran amal lainnya. Jadi ini bentuk lanjutan dari si prinsip yang kedua yaitu proses screening. Kemudian proses yang terakhir atau prinsip yang keempat itu ada yang namanya pengawasan yang lebih selektif. Dalam hal ini, pengawasan yang lebih selektif selain dari Bapepam sebagai pengawas pasar modal syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya, itu juga bertujuan agar tetap berada dalam ketentuan syariah yang berlaku. Makanya di reksadana syariah ini ada prinsip yang keempat yaitu mengenai pengawasan yang lebih selektif. Materi berikutnya yaitu mengenai fungsi reksadana syariah. Di antaranya yaitu fungsi yang pertama ada diversifikasi investasi. Diversifikasi yang terwujud dalam bentuk portofolio akan menurunkan tingkat risiko. Reksadana melakukan diversifikasi dalam berbagai efek, sehingga dapat menyebabkan risiko atau meminimalisir adanya risiko. Kemudian fungsi yang kedua yaitu memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Dalam hal ini, reksadana syariah mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal dan memberikan kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan. Adapun fungsi yang ketiga yaitu efisiensi biaya dan waktu. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, maka biaya investasinya akan lebih murah bila dibandingkan dengan jika investor melakukan transaksi secara individual di bursa. Pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi secara profesional tidak perlu bagi investor untuk memantau sendiri kinerja investasinya tersebut, karena hal itu sudah dilakukan oleh manajer investasi. Maka itu tercipta suatu efisiensi biaya dan waktu. Adapun fungsi dari reksadana syariah yang keempat yaitu memberikan tingkat likuiditas. Dalam hal ini,
Pemodal dapat mencairkan kembali saham atau unit penyertaan setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana, sehingga ini memudahkan investor untuk mengelola kasnya. Reksadana wajib membeli kembali unit penyertaannya sehingga sifatnya menjadi liquid. Fungsi yang kelima yaitu transparansi informasi. Karena reksadana diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan biayanya secara berkala dan kontinu sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya, dan resikonya. Adapun akad yang dilakukan oleh reksadana syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui beberapa akad. Akad yang pertama yaitu investor bisa memilih menggunakan akad mudharabah atau akad musyarakah atau melalui akad jual beli. Dalam akad mudharabah, reksadana syariah yang dalam hal ini bertindak selaku mudharib. Jadi, dapat memilih antara akad mudharabah atau akad musyarakah. Sedangkan akad yang kedua yaitu mengenai akad jual beli. Reksadana syariah selaku mudharib juga diperbolehkan untuk melakukan jual beli saham sebagaimana ditunjukkan oleh surat yang akan saya jelaskan nanti. Yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme transaksi. Dalam melakukan transaksi reksadana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar seperti najisi atau penawaran palsu, ihtikar, dan tindakan spekulasi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Kemudian yang terakhir, antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Karakteristik akad mudharabah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemodal sebagai robul mal ikut menanggung resiko kerugian yang dialami manajer investasi sebagai amil. Yang kedua, manajer investasi sebagai amil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian si manajer. Yang ketiga, keuntungan dibagi antara pemodal dengan manajer investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu muncul banyak pertanyaan mengenai apakah saham reksadana dapat diperjualbelikan? Tentu jawabannya adalah saham reksadana dapat diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang mengatakan bahwa praktek jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai fungsi atau manfaat dari reksadana syariah, maka apakah ada risiko jika kita melakukan reksadana syariah? Tentu saat kita melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan, di baliknya tentu ada risiko yang menunggu kita. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih resiko reksadana syariah. Resiko yang pertama yaitu resiko perubahan kondisi ekonomi atau politik. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Resiko yang kedua yaitu resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Yang ketiga, ada resiko wan prestasi oleh pihak-pihak terkait. Resiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Yang keempat, ada resiko likuiditas. Resiko ini di mana penjualan kembali atau pelunasan tergantung pada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai. Kemudian resiko yang terakhir atau resiko yang kelima yaitu resiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Dalam hal ini, terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset reksadana yang disimpan di bank kustodian.
Maka dalam hal ini tentu dapat kita simpulkan antara reksadana syariah dan konvensional pada hakikatnya pelaksanaannya adalah sama. Hanya saja saat kita melakukan reksadana syariah, kita diikat dengan ketentuan-ketentuan atau prinsip yang harus kita terapkan dalam pelaksanaan investasi atau reksadana syariah itu sendiri. Maka dari itu, mungkin saya kira cukup untuk penyampaian materi kali ini mengenai reksadana syariah. Saya Umil Fitri NIM 175101 mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, utamanya pada dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Nana Khairuddin SEMM. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.